Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, secara fisik seseorang yang dikatakan dewasa mungkin karena usia atau karena perubahan bentuk fisiknya dia sudah dikatakan dewasa. Tetapi ternyata firman Tuhan melihat kedewasaan itu bukan karena fisik, bukan karena usia, tetapi karena iman atau prinsip. Kita mungkin pernah mendengar istilah jika emas kemanapun dibuang, dia akan tetap emas. Mungkin bentuknya akan berubah karena terkena panas, bentuknya akan berubah, terbentur dengan besi atau batu, bentuknya akan berubah, tetapi dia akan tetap emas, tidak akan pernah berubah menjadi batu atau besi. Namun manusia tidak pernah digambarkan seperti emas. Lebih daripada itu, manusia sepertinya lebih berharga, lebih tinggi daripada emas, karena manusia tidak ditebus dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus manusia diselamatkan. Itu berarti ada nilai yang sangat tinggi yang tak ternilai dalam diri manusia, yaitu iman atau prinsip. Inilah yang membuat sebenarnya seseorang itu akan kuat, akan berharga di hadapan semua orang atau di hadapan Tuhan. Timotius secara usia pada saat itu dia masih dikatakan muda, padahal usianya sudah 30 tahun. Usianya itu sering membuat dia terhina, tidak layak menjadi pemberita firman. Padahal firman yang disampaikan benar, tetapi hanya karena usianya yang masih muda, sering dia dianggap tidak layak menjadi pemberita firman. Di samping itu juga banyak sebenarnya tantangan yang dihadapi karena sebenarnya dia belum begitu menguasai firman Tuhan. Dia hanya yang ikut melayani Paulus, tetapi Paulus memandirikannya. Wajar, tantangan itu ada. Persoalan hidupnya datang, bahkan sebenarnya mungkin dia belum siap menjadi pemberita firman yang dimandirikan, tetapi kehendak Tuhan dia harus memberita firman. Persoalan datang kepadanya, tantangan datang, kesulitan silih berganti. Namun apa yang harus dia lakukan? Firman Tuhan atau surat Paulus kepadanya mengatakan, kamu sudah memegang satu prinsip atau kebenaran. Kamu sudah memegang satu kunci keselamatan, yaitu firman Tuhan. Itulah emas, bahkan yang lebih berharga dari emas yang ada dalam dirimu. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata kepada Timotius, tetap jadi orang baik. Tetap beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Jangan pernah persoalan itu membuat emas yang berharga itu menjadi batu. Jangan pernah tantangan hidup itu membuat imanmu, membuat prinsipmu itu rusak. Oleh karena itulah, mungkin yang dihadapi oleh Timotius itu juga yang akan mungkin dihadapi oleh orang Kristen pada saat ini atau pada saatnya nanti. Kita membutuhkan ada kedewasaan iman secepat mungkin. Tidak ada yang mengatakan usia 30 harus sudah dewasa iman. Lebih cepat, lebih baik. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus betul-betul mengimani hanya Tuhanlah kebenaran satu-satunya. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran yang lain atau cobaan yang lain yang seakan-akan menggoda, yang seakan-akan membuat kita ingin meninggalkan Tuhan, ingatlah
akan kebenaran yang kita genggam itu, bahwa Yesuslah kunci keselamatan itu, bahwa firman Tuhanlah kebenaran satu-satunya. Oleh karena itu, seseorang yang dewasa secara iman, kemanapun dia ditempatkan, seperti Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, di sana pun dia tetap orang beriman. Ke lembah pun seseorang dibuang, di sana pun dia tetap akan beriman. Seperti Yeremia, dia yang dikurung, tetap di sana dia sebagai orang beriman. Yunus ketika dia disuruh oleh Tuhan, ada perubahan dalam dirinya, ada pergumulan dalam dirinya. Janganlah kiranya seperti itu perubahan iman kita. Tetapi mari kita melihat Yusuf yang dijual ke Mesir, di sana pun dia tetap menjadi orang beriman. Itulah sesuatu yang berharga dalam diri orang Kristen. Sehingga firman Tuhan mengatakan kita, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita tetap tertuju kepadanya. Jangan pernah masalah ataupun kebahagiaan membuat kita meragukan ataupun mengganti kebenaran ini, bahwa Yesuslah juru selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk tetap mengimani kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak pernah berpaling, tidak pernah meragukan kebenaran itu. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun kami, mengingatkan kami untuk tetap setia berpegang kepada kebenaran itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.